Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdi Olivia Eka. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit meningitis. Pertama, apa itu meningitis? Meningitis adalah perdana yang terjadi pada lapisan pelindung otak dan susu tulang belakang yang disebut dengan meninges. Penyebab utama meningitis adalah infeksi oleh bakteri, virus, atau jaringan jamur. Meningitis merupakan kondisi serius yang membutuhkan perawatan medis sehingga segera karena dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Ada pula beberapa gejala meningitis. Gejala umumnya meliputi demam, sakit kepala yang sangat parah, kekakuan pada leher, mual, muntah, dan sangat sensitif terhadap cahaya. Ada juga gejala khusus yang dialami pada bayi, yaitu nafsu makan yang buruk, alergi, terus kekakuan leher, terlihat sebagai ketegangan otot, sulit dihibur, tidak responsif, ruam pada kulit, kejang-kejang, dan muntah yang berulang. Ada dua jenis meningitis. Yang pertama itu meningitis virus. Meningitis virus enterovirus adalah penyebab paling umum dari meningitis virus. Infeksi umumnya terjadi melalui kontak dengan tinja atau cairan tubuh yang terinfeksi. Dan gejalanya meliputi demam, sakit kepala, muntah, dan kejang. Yang kedua ada meningitis bakteri. Meningitis bakteri ini Neisseria meningitis. Bakteri ini juga dikenal sebagai meningococcus dan merupakan penyebab utama meningitis bakteri pada anak-anak dan dewasa. Infeksi meningococcus dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah. Gejala meliputi demam, sakit kepala, ruam pada kulit yang tidak memudah dengan tekanan, dan gejala neurologis. Selanjutnya ada diagnosis meningitis. Jika seseorang diduga menderita meningitis, dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan neurologis, dan meminta tes diagnostik seperti tes darah, tes cairan tulang belakang, dan pemindaian gambar seperti tomografi komputer atau CT scan. Pengobatan meningitis tergantung pada penyebabnya. Jika disebabkan oleh infeksi bakteri, perawatan biasanya melibatkan pemberian antibiotik intravena. Untuk meningitis virus, perawatan umumnya terdiri dari istirahat, cairan yang cukup, dan pengobatan gejala seperti analgesik untuk mengurangi demam dan nyeri. Ada pula beberapa pencegahan meningitis. Yang pertama itu kita bisa melakukan vaksinasi. Menerima vaksinasi yang disarankan oleh otoritas kesehatan seperti vaksin meningococcus dan pneumococcus yang dapat membantu melindungi dari jenis-jenis meningitis yang belum. Kedua itu kita bisa melakukan praktik kebersihan yang baik, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih, terutama sebelum makan atau setelah bersentuhan dengan benda-benda yang kotor. Hindari berbagi peralatan pribadi seperti sikat gigi atau sendok dengan orang lain. Yang ketiga itu menghindari kontak langsung dengan penderita. Meningitis dapat menyebar melalui percikan air liur atau sekresi pernapasan dari orang yang terinfeksi. Hindari kontak langsung dengan orang yang menderita meningitis atau gejala-gejalanya seperti batuk, bersin, atau demam tinggi. Itu yang dapat saya sampaikan. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Untuk meningitis yang disebabkan oleh virus itu di rentan pada usia bayi usia 5 tahun dan yang disebabkan oleh bakteri itu pada usia 20 tahun ke atas. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan terhadap penyakit meningitis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.